تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: ننكر على الذين أو على من يزاهد في علم السنة ويقول ليس هذا وقته، وكذا من يزاهد في العمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن ذلك من الدين. فعلم السنة، علم الحديث، من العلوم المهمة التي نبني عليها الفقه والتفسير والتاريخ ونحو ذلك من العلوم. وهكذا أيضا العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالعمل بالسنة فيه خير وبركة. الله تعالى يقول: وإن تطيعوه تهتدوا، وقال: فاتبعوه لعلكم ترحمون. اللهم إلا أن بعض السنن التي يجهلها العامة وإذا عملت بينهم ربما أدى هذا إلى مفردهم، كالإسرار بالبسملة مثلا أو الصلاة بالنعال ونحو ذلك، فإن هذا يترك لتأليف قلوبهم وعدم تنفيرهم من الدين حتى يتم تعليمهم، إن كان حتى يمكن تعليمهم ويبين لهم أن هذا من دين الله عز وجل. وقد كان العلماء يقولون: إذا بلغك الحديث فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. نعم. Maka Syekh masuk sekarang kepada poin yang ke-23, yang maknanya kita mengingkari kepada orang-orang yang menjauhkan manusia dari ilmu sunnah, dan mereka mengatakan bukan waktunya this time. Dan begitupun mereka yang menjauhkan manusia dari amal sunnah, maksudnya mengamalkan, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini nas dari Syekh Muqbil rahimahullah. Maka sekarang syarah dari Syekh, syarah minat Syekh, bahwa ilmu hadis dari ilmu-ilmu yang sangat penting. Maka ilmu ini dijadikan kita beriktimad kepada ilmu fikih dan ilmu tafsir dan ilmu tarikh dan yang lainnya. Dan begitupun perkara tadi tentang menghidupkan sunnah-sunnah dari Nabi, itu adalah perkara yang agung juga. Maka Allah telah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatin hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Maka di dalam ayat ini disebutkan telah ada suri tauladan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di Al-Qur'an, barang siapa di antara kalian yang mengikutinya, mengikuti sunnahnya, maka tahtadu, kalian akan mendapatkan hidayah. Dan disebutkan juga la'alakum turhamun, bagi yang menghidupkan sunnah itu diharapkan dirahmati oleh Allah. Maka di sini menghidupkan sunnah-sunnah yang termatikan dan mempelajari ilmu hadis yang menyebabkan kita beriman dan melaksanakan hukum-hukum secara baik dan benar, ini adalah perkara yang sangat agung. Dan di sana ada beberapa sunnah yang ma'ruf, yang jika dilaksanakan mungkin akan sedikit menyebabkan manusia itu lari dari kita, seperti dicontohkan oleh Syekh melaksanakan sir atau jahar dengan basmalah yang ma'ruf, atau dengan sholat dengan menggunakan di atas sandal dan yang lainnya.
Maka yang demikian itu ditinggalkan bagi mereka orang-orang yang belum mengetahui hukum permasalahan secara detail. Karena ditakutkan bagi orang-orang awam yang tidak mengetahui perkara seperti ini akan menjauhkan mereka dari agama Islam. Namun saya mengatakan, namun bagi mereka orang-orang yang sudah jelas dijelaskan dari hukumnya dan dari penjelasan bagaimana tata caranya seperti telah dijelaskan, maka permasalahan israr bil basmalah dan juga sholah dengan sandal, maka yang demikian ini jika memang telah tamakkan untuk melaksanakannya, maka bisa dilaksanakan. Jika telah terpenuhi bagaimana pengajaran-pengajarannya. Maka para ulama mengatakan untuk qiyamul hadis meskipun satu kali saja, walau marrah fi hayah, maka agar diusahakan untuk menghidupkannya. Maka laksanakan sunnah-sunnah semampu kalian. Barakallahu fikum. قال رحمه الله تعالى: ونرى تقديم الأهم فالأهم، فالواجب على المسلمين أن يهتموا بإصلاح العقيدة إلى آخره. هنا الشيخ رحمه الله تعالى يقول لا بد أن نبدأ بالأهم فالأهم، وأهم المهمات التوحيد الذي بدأ به أنبياء الله عز وجل. من الناس من يحتاج إلى الدعوة إلى التوحيد تأسيسا، ومنهم من يحتاج إلى إصلاح، توجيه وتحصيل. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. فالدعوة إلى العقيدة والتوحيد أهم القضايا على الإطلاق، وأولها بالاتفاق، فلا بد أن نعتني بذلك. وبعض الناس يأتي ويقول: لا، نبدأ نجمع الناس أولا ثم نعلمهم العقيدة بعد ذلك. ربما جمع الناس على الشركيات وعلى البدع، وهذا لا شك يخالف دعوة أنبياء الله عز وجل. قال: ثم بالقضاء على الشيوعية وحزب البعث، وذلك لا يكون إلا بالاتحاد على التمسك بالكتاب والسنة. كان في أيام الشيخ الشيوعية وحزب البعث كانت له صولة وجولة قبل أن تسقط أو تتفكك الجمهورية السوفيتية، وقبل أن تذهب قوة حزب البعث أيام العراق وسوريا. والخطاب بالطبع لولاة أمور المسلمين، فهم الذين يقومون بأمور الجهاد وإقامة الحدود، لا إلى أفراد المسلمين. نعم. Maka Syekh masuk sekarang kepada poin nomor 24. Bahwa kami berpendapat di dalam dakwah ini kita melihat kepada most important to the important. Dari perkara yang paling urgen kepada yang urgen. Perkara yang paling pokok kepada yang pokok. Maka disebutkan wajib bagi seluruh kaum muslimin agar mementingkan dalam dakwahnya itu pertama kali biislahil akidah, dengan meluruskan akidah-akidah yang benar. Maka maknanya dari fakrah ini, dari alinea ini, Syekh menginginkan dari manhaj yang benar dalam dakwah, semua da'i untuk tauhid first, untuk mendakwahkan tauhid terlebih dahulu.
Dan ini adalah perkara yang paling penting. Dan ini yang dijadikan suri tauladan para anbiya. Mereka diutus oleh Allah untuk melaksanakan tauhid first, berdakwah dengan tauhid dahulu. Maka di antara mereka butuh kepada ilmu tauhid sebagai asas, karena mereka misalnya tidak mengetahui ilmu tauhid sama sekali, atau bagi mereka dibutuhkan juga tashih al-aqidah, diberikan ajaran-ajaran akidah, keyakinan yang benar. Maka demikianlah Nabi dulu di dalam prakteknya menyuruh berdakwah kepada sahabatnya, dari sahabat Mu'adz ibnu Jabal. Maka falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadata alla ilaha illallah, bahwa awal dari pertama kali kamu mendakwahkan kepada orang-orang yang ada di Yaman, karena diutus ke Yaman, maka jadikanlah tauhid first, agar mereka yang pertama dan paling penting adalah mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, dan mentauhidkan Allah. Maka dakwah kepada tauhid adalah ahamul qadaya alal itlaq, maka dia adalah pertama kali yang harus dikedepankan secara mutlak. Dan di antara mereka manusia yang menisbatkan kepada akal mereka mengatakan bukan seperti tauhid first dulu. Maka yang penting kita mengumpulkan manusia dahulu, baru nanti ngomongin masalah tauhid. Maka bisa jadi mereka mengumpulkan manusia dalam keadaan kesyirikan. Maka lihatlah kepada dakwah para nabi yang didahulukan dengan tauhid. Kemudian selesai dari ucapan Syekh Muqbil, maka Syekh masuk kepada fakrah yang kedua, summa bil qada. Taib. Kemudian setelah itu, barulah setelah mendakwahkan kepada tauhid dan memperbaiki akidah-akidah yang benar, barulah mereka membicarakan tentang pembahasan bagaimana melawan arus dari kelompok Asyuyu'iyah, maknanya komunis, dan juga Hizbul Ba'thi. Dan Hizbul Ba'thi sama seperti mereka, yang mana mereka mulhid di Irak dan di Suriah. Maka yang demikian itu tidaklah kita menyelesaikan perkara-perkara yang tadi itu kecuali dengan setelah kita menyelesaikan akidah kita yang benar dan dengan berpegang kepada Alkitab dan Sunnah. Maka Syekh di sini menjelaskan tentang permasalahan Asyuyu'iyah dan Al-Ba'ts, yang mana kullu hada fi hayati Syekh, ada pada zaman kehidupan Syekh dari dua kelompok ini, sehingga dimisalkan oleh Syekh. Maka di zaman kehidupan Syekh dulu, kelompok Al-Komunis dan Al-Ba'ts itu pengaruhnya sangat kuat, terutama sebelum jatuhnya dan rontoknya Uni Soviet. Maka Asyuyu'iyah yang diinginkan adalah komunis sangat kuat. Dan pada zaman Syekh hidup belum runtuh yang namanya Uni Soviet. Uni Soviet runtuh dekat-dekat ini. Kemudian melaksanakan qada kepada Asyuyu'iyah dan Al-Ba'thi, itu semuanya harus dengan tamasuk dengan kitab dan sunnah. قال رحمه الله تعالى: ونرى أن الجماعة التي تضم الرافضي والشيعي والصوفي والسني غير قادرة على مواجهة الأعداء، لأن هذا لا يكون إلا بأخوة صادقة واتحاد في العقيدة. فالجماعة التي تضم هؤلاء تضم أناسا عقيدتهم ليست واحدة ولا صحيحة، فإلا من كان على السنة، وإلا فالرافضة والصوفية
والمعتزلة والجهمية ومن جرى مجراهم ليسوا على شيء. ومثل هذا جماعة الإخوان المسلمين لو شئت أن ترى فيها ما شئت من الفرق والملل ستجد في صفوفهم الرافضي والمعتزلي والجهمي والصوفي والقبوري الخرافي، بل ستجد العلماني واليهودي والنصراني، وهذا معروف والواقع خير شاهد على ذلك. ومن نظر في أحوالهم بالبلدان